Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait teknik untuk melakukan cloning hard disk ya, dimana kita akan melakukan praktikum atau uji coba terkait bagaimana tekniknya untuk memindahkan sebuah sistem operasi dari hard disk satu ke hard disk yang lain, dari hard disk ke hard disk ataupun dari hard disk ke SSD ya. Jadi mungkin saat ini seiring dengan perkembangannya teknologi, terdapat teknologi penyimpanan terbaru yang lebih cepat ya, dimana dengan menggunakan media penyimpanan SSD ini kita dapat mempercepat proses booting. Nah, biasanya ketika ingin migrasi ke SSD kita harus melakukan instalasi sistem operasi secara manual lagi. Jadi dengan adanya teknik ini nantinya dapat mempermudah teman-teman untuk dapat memindahkan sistem langsung ke SSD, sehingga kita sebagai pengguna komputer yang ingin migrasi dapat lebih mudah tanpa perlu melakukan proses instalasi dari awal ya. Oke, jadi aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan proses cloning ya. Jadi kita sudah memasang dua hard disk, di mana hard disk yang pertama adalah hard disk drive yang konvensional dan hard disk yang kedua adalah SSD. Kita bisa lihat pada menu manage, klik kanan manage. Nanti kita bisa lihat di sini. Di sini ada dua buah hard disk yang kapasitasnya sama, sehingga kita bisa melakukan proses cloning ya terhadap hard disk tersebut. Kita bisa cek. Bentar ya. Nah, jika kita cek pada disk manajemen, di sini sudah ada disk 0 berukuran 35 GB dan disk 1 berukuran 35 GB. Nah, sistem operasi kita itu tersimpan di drive disk 0 ya, yaitu di drive C. Jadi nantinya kita akan melakukan proses replication atau proses cloning, sehingga disk 1 ini yang hard disk SSD itu akan memiliki isi yang sama dengan disk 0, sehingga kita bisa melakukan pergantian dan selanjutnya kita bisa melakukan proses format ke hard disk yang lama untuk kita gunakan menjadi data. Jadi langkah pertama kita buka aplikasinya, Asus Partition Master. Kita pilih yes. Oke, kita tunggu hingga aplikasinya terbuka ya. Oke, Asus Partition Master. Untuk link aplikasinya nanti akan saya sertakan di link deskripsi. Nah, pertama kita pilih disk 0. Di sini kita disk 0. Nah, di sini ada operationnya. Kita tinggal pilih operation clone disk. Nah, kita pilih clone disk. Di sini kita bisa memilih ya. Jadi misalnya hard disk dari hard disk 0 dari disk 0 ke disk 1. Jadi tujuan cloningnya adalah disk 1, kita tinggal next. Nah, karena kita menggunakan SSD, kita bisa melakukan proses optimize ya, sehingga metode cloningnya jadi lebih cepat. Terus kita klik OK. Nah, sementara. Nah, ini kita bisa lihat struktur partisinya hampir sama antara disk 0 dan disk 1. Selanjutnya kita bisa lakukan proses apply ya. Lakukan apply, kita pilih yes. Kita pilih yes. Nah, sistemnya akan restart di sini, sehingga kita bisa melanjutkan proses replikasinya ketika sistemnya restart. Oke, proses booting ke Windows-nya nantinya akan masuk ke wizard aplikasi dan kita tinggal menunggu hingga proses atau wizard aplikasinya jalan ya. Oke, seperti ini Asus Partition Master boot modenya. Nah, ini prosesnya sudah jalan. Kita tinggal menunggu ya hingga proses cloningnya berhasil. Cepat atau tidaknya proses cloning ini bergantung pada jenis hard disk dan spesifikasi komputer yang kita gunakan.
Oke, proses cloningnya hampir selesai. Nah, kita tinggal tunggu hingga 6 prosesnya berhasil. Sedang melakukan cloning untuk data D. Oke, sudah berhasil. Nantinya sistemnya akan reboot ya. Sistemnya akan reboot. Sedang memulai sistem operasi, tapi masih menggunakan media penyimpanan yang lama ya. Oke, sedang reboot lagi. Oke, sudah masuk ke sistem. Oke, sudah masuk ke sistem dan bisa kita lihat ya. Jadi sistemnya sudah di cloning. Bisa lihat. Oke. Nah, di sini sudah ada dua sistem operasi ya, ada di C dan di F. Ada di C dan di F. Nah, selanjutnya kita tinggal mengubah posisi penyimpanannya dengan cara kita shutdown. Kita masuk ke settingan harddisknya. Jadi jika menggunakan komputer fisik, kita tinggal masuk ke BIOS-nya, terus kita setting. Nah, ini harddisk yang awal tadi dan ini harddisk yang sudah di cloning. Kita tinggal ubah kita ubah ke SATA 3 dan yang ini kita ubah ke SATA 0 ya. Nantinya akan diubah. Nantinya akan bootingnya akan berubah. Terus kita oke. Tinggal kita start. Untuk selanjutnya pekerjaan kita adalah tinggal melakukan format saja terhadap partisi harddisk yang awal tadi, yang awalnya masih digunakan sebagai sistem. Nantinya kita akan format dan kita akan gunakan sebagai harddisk yang memuat data ya. Oke, sedang booting ke sistem operasi. Oke, sudah masuk ke sistem operasinya. Oke, kita selanjutnya tinggal akan melakukan pemartisian kembali. Oke, nah ini datanya sudah berubah ya. Selanjutnya kita tinggal format saja. Tinggal wipe datanya, delete all partition. Kita oke. Oke. Tinggal kita buat partisi sebagai data. Selanjutnya tinggal kita oke. Nah, untuk data yang di sini kita tinggal lakukan merge saja. Merge partition sehingga kedua partisi tersebut akan dibuat menjadi satu partisi. Oke, kita tunggu proses mergingnya.
Oke, sudah di merge partisinya. Selanjutnya kita apply, kita yes. Nah, karena kita melakukan perubahan pada partisi sistem, kita diminta untuk melakukan restart ya. Jadi proses perubahannya diharuskan untuk melakukan proses restart terhadap sistem. Oke, kita tinggal menunggu dan nantinya akan booting dan masuk ke proses pemartisian pada ASUS bootable partition. Oke, ASUS partition master boot mode. Oke, proses pemartisian kembali. Jadi ada dua proses ya. Yang pertama, kita akan memformat partisi disk 0 dan kita melakukan merging terhadap partisi pada harddisk yang awal tadi agar datanya bisa fokus ke harddisk yang kita pindahkan datanya ya. Oke, prosesnya sudah selesai. Nantinya sistemnya akan reboot. Oke. Oke, prosesnya komplit. Oke, sudah booting dan kita tinggal melakukan pengecekan terhadap partisinya. Harusnya saat ini tinggal ada dua partisi ya, partisi C pada harddisk yang sudah kita cloning tadi dan partisi data D untuk harddisk yang telah kita format dan pindahkan datanya tadi. Nah, ini datanya sudah tinggal dua ya. Jadi ukuran partisinya sama, disk 34,6. Kita bisa lihat pada manage. Harusnya kedua partisi ini berada pada fisik harddisk yang berbeda ya. Oke, kita lihat disk management. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi kedua partisi tersebut berada pada harddisk yang berbeda. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.